Informasi lainnya, Saudara, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan dua kerangka manusia di perumahan Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat. Penyidik menemukan sejumlah barang dan coretan di dinding rumah yang dapat digunakan sebagai petunjuk. Meski sudah mendapati sejumlah bukti petunjuk, polisi masih menunggu hasil forensik kedua jenazah untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi mengamankan sejumlah barang dari lokasi dan coretan dinding di dalam rumah yang dapat digunakan sebagai petunjuk. Dua kerangka merupakan jenazah ibu dan anak yang berumur 55 tahun dan 24 tahun. Baju, ya, kemudian sisa-sisa dari air, kemudian tulisan-tulisan tangan sebagai bukti penunjang, ya, dari kita bisa nanti mencocokkan antara bukti yang ada di dalam tembok dengan yang ada di tulisan nantinya sebagai bukti pendukungnya. Apa betul nggak tulisan yang dalam tembok itu sama dengan tulisan yang ada di dalam buku? Komandan, kalau tulisannya itu secara umum memuat tentang pesan apa, Komandan? Untuk sementara kita tidak bisa menyimpulkan, jadi mohon waktu. Sebenarnya sudah ada, kita bisa menyimpulkan itu tadi, kita harus tahu dulu penyebab kematian. Warga perumahan Tani Mulia Indah Padalarang, Kabupaten Bandung dikejutkan dengan penemuan dua kerangka manusia dalam sebuah rumah Senin sore. Dua kerangka ditemukan saat pemilik rumah mendatangi rumah tersebut untuk mengambil barangnya setelah pindah ke Cirebon sejak tahun 2018 lalu. Namun sesampai di lokasi, pintu rumah dalam kondisi terkunci. Rumah akhirnya didobrak dan ditemukan dua kerangka di atas kasur di kamar tidur. Rencana si suaminya akan berkunjung kepada anak dan istrinya. Namun ketika mau masuk ke rumah, kondisi pagar pintunya itu tergembok. Sehingga dari suaminya ini menghubungi Pak RT dan warga untuk minta bantuan menjebol. Nah, setelah terbuka, ditemukanlah dua sosok kerangka mayat tersebut di tempat tidur. Setelah diidentifikasi, kedua kerangka diduga merupakan jenazah ibu dan anak yang menempati rumah tersebut. Korban merupakan istri pemilik rumah yang menemukan kedua jenazah di dalam rumah. Warga menyatakan terakhir berkomunikasi dengan korban pada tahun 2019. Korban merupakan sosok yang tidak banyak berkomunikasi dengan tetangga dan warga sekitar. Nggak pernah ngobrol. Nggak pernah, terus udah kayak yang menghindar gitu kalau ketemu teh, kalau mau keluar ada orang lewat masuk lagi gitu. Jadi nggak pernah ini sama, kalau lewat aja. Terakhir ibu ketemu itu kapan? Sebelum corona. Sebelum COVID itu? Iya. Seperti apa bu kondisinya? Masih biasa sehat. Masih sehat. Jalan cepet gitu. Masih sehat. Saat ini polisi masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di sekitar lokasi dan menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Sartika Asih untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan penyidikan penemuan dua kerangka ibu dan anak di Bandung Barat, sudah bergabung bersama kami Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto. Selamat petang Pak Kapolres. Selamat petang. Baik, Pak Kapolres, kami ingin konfirmasi. Jadi korban ini apa kaitannya dengan pemilik rumah yang kemarin menemukan korban? Baik, disampaikan kepada rekan-rekan bahwa sampai dengan saat ini kita masih melakukan rangkaian penyelidikan terkait dengan penemuan adanya dua kerangka di sebuah rumah. Keterangan awal memang ada hubungan antara pemilik rumah yang diduga suaminya. Kami sampaikan ini diduga karena memang sampai saat ini kita masih menunggu hasil forensik dari pihak tim forensik Rumah Sakit Sartika Asih untuk menentukan kepastian bahwa dua kerangka itu betul-betul yang kita duga selama ini. Baik, suami dengan korban ini kapan informasinya terakhir kali berkomunikasi, Pak Kapolres? Karena kan meninggalkan rumah 2018 kabarnya. Menurut keterangan dari saksi yang kita duga suaminya, itu bahwa yang bersangkutan meninggalkan rumah dari semenjak tahun 2015. Kemudian
sempat berhubungan melalui telepon itu pada tahun 2018. Semenjak 2018 sampai dengan ditemukannya kerangka ini, mereka sudah tidak berkomunikasi kembali. Oh, baik. Lalu bagaimana dengan lingkungan sekitar? Apakah ada yang berkomunikasi dengan korban ini? Jadi menurut keterangan ada beberapa saksi yang kita minta keterangan di sekitar TKP, baik tetangganya maupun ketua RT yang kita minta keterangan, bahwa keterangan dari ketua RT menyampaikan pada tahun 2018 yang bersangkutan, yang diduga korban, itu menyampaikan kepada ketua RT bahwa mereka akan meninggalkan rumah dan akan pindah. Namun pindahnya tidak tersampaikan kemana. Nah, kemudian di warga sekitar pun memang mereka tidak pernah berkomunikasi dengan tetangga sebelahnya. Ini selama tidak ada komunikasi, apakah tidak ada yang mencurigai lingkungan sekitar dengan tidak adanya korban atau tercium bau yang menyengat di sekitar rumah korban ini, Pak Kapolres? Nah, dari keterangan tetangga ya, para saksi ini menyampaikan memang tidak ditemukan atau tidak mencium bau-bau yang mencurigakan. Kemudian di sekitar rumah, memang rumah itu dalam keadaan digembok dari dalam. Kemudian ada tulisan bahwa rumah ini dijual. Karena adanya informasi tersebutlah mereka mengira bahwa rumah itu dalam keadaan kosong. Kalau berdasarkan hasil olah TKP, Pak Kapolres, kenapa tidak ada bau? Dan kami juga tadi ingin tahu soal tulisan di dinding yang begitu banyak. Sementara hasilnya bagaimana, Pak Kapolres? Disampaikan juga, perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa secara kesimpulan awal kita bisa menyimpulkan bahwa kasus ini apa. Namun tentu saja kita memerlukan informasi secara komprehensif sampai dengan hasil akhir ya, yaitu hasil dari forensik, sehingga kita betul-betul bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan kasus penemuan dua kerangka jenazah ini. Ya, memang awal-awal dalam tulisan itu sekitar rumah tangga ya, perselisihan, kemudian adanya rasa kecewa, semua ada di dalam tulisan yang berada di tembok di sekitar rumahnya. Pak Kapolres, ada sidik jari siapa saja yang ditemukan di TKP selain korban? Untuk sementara, karena rumah tersebut sudah dalam keadaan ditinggal lama ya, jadi pada saat kita melaksanakan olah TKP itu rumah sudah dalam keadaan acak-acakan ya. Kemudian sudah penuh dengan debu karena mungkin ditinggal terlalu lama oleh pemiliknya dan tidak dipergunakan. Kemudian debu pun sudah tebal. Jadi sedikit demi sedikit kami mengumpulkan bukti-bukti yang ada seperti tulisan yang ada di tembok. Kemudian kami pun mencari pembanding dari buku-buku yang ada di sana, sehingga nanti kita bisa membandingkan apakah tulisan yang ada di dalam tembok itu sama dengan tulisan yang ada di dalam. Baik. Terima kasih Pak Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, menyampaikan informasi terkini terkait dengan penemuan dua kerangka manusia di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.